Siang kepada Mimi dan penghuni rumah ini, saya datang beberapa kali untuk bersilaturahmi. Loli datang dengan maksud baik dan Loli hanya ingin bertemu dengan Mimi dan adik-adik. Dengan ini Loli memohon kepada Mimi untuk meluangkan waktunya agar bertemu walau 10 menit saja. Sekian, terima kasih. Sorry ada yang kata-kata yang gue banyak. Ya kan, saya lapor dulu ya. Seperti itu. Oke. Dan ke itu baru 4 ya. 5. Ya. 5 udah 5. Ya, terakhir gua nggak tahu itu dia nggak rekam lagi gitu. Pokoknya dia datang. 5 kali datang. 6 kali datang. 5-6-nya itu dia nggak rekam, nggak dokumentasi gitu. Nah setelah dari situ ya gua agak mundur sedikit. Di 3 Maret itu ada masalah ya, itu judul ya. Itu ada masalah di situ sama berinisial M dan C. Ya. Jadi buat kalian semua, di sini gua perjelas lagi, kita mundur sedikit. Di saat itu di 4 Maret itu pagi-pagi, karena Loli nggak ada apartemen, jadi dia nunggu di apartemennya kakak ipar gue, Liliana. Dia menginap sehari di situ. Setelah menginap, karena kita ingin mencarikan apartemen, Loli main ke rumah gue, Padel ya, rumah Padel ya. Setelah main ke rumah Padel, di situ kita melihat ada keributan sedikit Loli dengan seseorang di WA. Gue nanya di situ, ada apa nih? Kok ada ribut-ribut, tuh baru sehari di Indonesia. Ini nih gini panjang lebar kami ini, nggak tahu gue ada masalah apa nih. Katanya sih ini gue kurang 2 kali lagi pos atau apa. Ya, itu tentang yang juga gitu ya. Akhirnya gue bilang di situ, kalau misalnya gue bantu bisa nggak untuk menyelesaikan. Oke, gue nego untuk menyelesaikan ini dengan cara baik-baik dan bersama si M. Dan nego katanya oke, boleh 1 atau 2 kali pos lagi kita akan selesaikan. Setelah kita upload di hari itu juga, mereka meminta untuk mengupload lagi dan mengancam kalau sampai lu gak balikin duit 90 juta, gua akan sebarkan Fadel memakai duit lu, Loli. Seperti itu. Itu dari si M. Ya. Setelah itu baru muncullah nama C itu untuk mengupload. Itu dia, mengupload dia muka gua, sampai gue dibilang sure, ada video sure, sampai gue dibilang sama Loli ya, ada video sure sama Loli. Padahal di situ ya video gue itu benar, video Loli nggak ada di situ. Jadi ya, dan yang mengelola keuangan Loli itu C, benar, dari UK, dari UK sampai akhir Februari baru pindah tangan ke kakak ipar gua, dan itu dituduh kalau kakak ipar gua dan sekeluarga gua memakai duit Loli. Kita ada mutasi, nanti kita tunjukin. Singkat cerita, setelah udah ketemu pulang ke rumah 6 kali, kita sempat putus. Itu rencana dari gua, karena untuk lebih private lagi, karena memang di sini gua dihujat ya sama kalian, sama Loli dihujat, makanya gua sempat private seperti itu. Dan muncullah berita hamil dan aborsi dari Fadel, menyuruh hamil dan aborsi ke Loli, dan katanya dibilang gua abusif juga ke Loli. Sampai sekarang Loli pada saat dijemput kemarin
menangis dan memanggil nama gua. Jujur, gue sedih di situ melihat Loli dijemput seperti itu, gue sedih. Tapi gue berpikir itu ibunya yang jemput. Ya gue nggak tahu kalau buat dari hukum seperti apa, tapi kalau dari mata kepala gue yang jemput itu ibunya, ya gue nggak masalah. Gue nggak bisa menahan dia karena di sini gue baru pacar. Itu yang membuat gue sedih. Makanya sampai sekarang gue masih kebayang teriakan-teriakan dia di video-video mereka. Makanya di sini gue bakal kasih tahu kebenarannya agar kalian jangan pernah menyalahkan kita terus atau nge-blaming kita terus. Ya, segitu ya kali. Ya, oke. Agak lewat ya. Oke. Jadi gue bakal kasih tahu, gue pastikan gue sama Loli tidak pernah tidur bareng, tidak pernah berhubungan intim, dan tidak pernah menghamili, apalagi aborsi. Itu gue bisa tanggung jawab. Dan kalau memang terbukti ada hamil dan aborsi, gue yang akan masuk ke dalam penjara itu sendiri. Insya Allah, walaupun gua dilihat kalian gua nggak bener, memang di frame, di branding gua nggak bener, memang nggak apa-apa. Insya Allah, gua bakal buktiin ke kalian kalau gua bakal nunjukin kebenaran ke kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah. Oh ya, betul gitu ya. Hampir lewat. Nangis. Pesan kamu buat Loli ya, Bos? Ya. Yang kalian lihat gue nangis itu bukan gue takut di penjara, tapi gue kesian lihat Loli diginiin. Ini pesan buat kamu sayang. Pesan buat kamu. Kamu nggak punya HP kan di sana? Ditahan HP-nya. Aku bakal berjuang di sini ngasih tahu kebenaran untuk kita. Ya. Ya, Cinta banget ya. Cinta banget. Kalau dia sudah dewasa, siap nikah dengan dia. Kalau memang cocok, pada seriusin. Tangan. Jodoh, ya, buat kalian, ya, buat kalian. Jodoh gak akan kemana. Jodoh di tangan Tuhan. Yang beda benua aja bisa ketemu. Ya, contohnya abang gua, beda benua, UK sama Indonesia, tapi dia berjodoh untuk nikah. Romeo Juliet dulu. Nah, Romeo Juliet. Tapi apa sih bang yang membuat abang yakin sama Loli bang? Setelah banyak pertikaian. Sebentar ya. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening. Baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke Biar rekening, komprehensif. bentar, Bang, sebelum masuk ke rekening kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli, Sebentar. ada Saya video silakan. sama Nanti tolong. Nggak, biar nyambung, Bang. Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Oke, itu cukup ya? Ya, cukup. Baik. Sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Oke. Bang Arga, apa? Coba, silakan. Yang mana nih? Satu-satu. Nah, kemarin Niki bilang, Nenek bilang pas lagi penjemputan Loli, Ya. Loli lagi video call sama. Iya, betul. Dan itu katanya Fadil nantarin Nenek, itu benar apa nggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya, iya. Tapi di saat gua melihat ya itu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Dan kan aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan aman, ya kan. Katanya kemarin kabur buat 3 koper gimana bang? Bang katanya kemarin kabur buat 3 koper gimana? Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan.
Sekarang ada tuduhan juga ke dia, mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah, terus ada uang 400 juta transfer melibatkan dengan istrinya abangnya. Ini masih dijelasin. Baru nanti Anda tanya, ada apa? Kita ulas tuntas. Bang, katanya kemarin kabur bawa 3 koper seperti Ini apa, abang Bang? kandungnya mau menambahkan. Kemarin kabur bawa 3 koper Sebentar, seperti apa, Bang? sebentar. Sekarang masalah uang. Sebentar. Bang, terlalu panjang, Bang. Bukan masalah panjang. Ini kan pertanyaan ke dia yang harus kami luruskan. Sekarang masalah yang 400 juta dengan bukti transfer uang. Kan katanya di sini juga meras bahwa dibilang dia ini orang susah. Betul tuh orang susah. Tapi tidak boleh kita selalu menghina gitu loh. Silakan cepat. Ini saudara Martin Bajide, abang kandungnya. Silakan. Nggak kelihatan bang. Kelihatan bang. Tengah. Tengah. Nggak dapet bang. Nggak dapat bang gambarnya bang. Bang Rasman berdiri dulu aja bang. Depan aja, depan aja. Nggak bisa bang. Gantian aja. Nah. Nggak, Bang Rasman tekot aja. Bukan masalah patriarkis, dia ini harus jelas. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk tanggapan bantahan soal dari pihak NM dan C, terutama pihak C yang mengklaim bahwa kami khususnya Fadel memakai atau memoroti sampai senilai 400 juta, itu tidak benar. Saya bantahkan tidak benar dan tidak ada sampai uang masuk 400 juta. Nah ini saya kebetulan print semuanya mutasi rekening atas nama istri saya yang dipakai untuk perantara antara C dan Loli, yang mana diduga itu ya yang tahu Bang Judol ya. Jadi totalnya itu yang diklaim 400 juta, tapi yang masuk ini untuk mutasinya saya rangkum di bulan Februari tahun 2024 Maret. Februari 2024, sorry. Februari 2024 tanggal 26 uang masuk dari C itu 5.719.182 rupiah. Terus tanggal 26 juga itu masuk 398.433 rupiah. Tanggal 2 juga 10 juta. Itu yang uang masuk saya ceritakan ya. Di bulan Maret tanggal 1 2024, tanggal 1 bulan Maret 2024 itu 40 juta. Tanggal 2 Maret itu 63 juta. Tanggal 2 di hari itu juga istri saya mentransfer kembali. Nah ini yang tidak Perlu disampaikan. ya, yang saya perlu sampaikan. Tanggal 2 Maret 2024 istri saya mentransfer kembali atas permintaan Loli dari obrolan koordinasi dari C. Ya. Yang selama ini tidak terungkap. Karena di situ saya lihat setiap klaim dia 400 juta atau sekian ada transferan saya nggak tahu itu transfernya dari mutasi yang mana ya. Yang jelas di sini saya tegaskan 50 juta kita transfer keluar ke rekening C kembali di hari itu. Jadi saat tanggal 2 itu saat dia transfer 63 juta kita transfer keluar. Kita terima 63 juta, kita transfer keluar dengan permintaan dari Loli sendiri atas obrolan dari C 50 juta. Masuk lagi di tanggal 3 27 juta. Itu saya nggak tahu tuh maksudnya apa. Keluar masuk seperti itu yang lebih paham mungkin Loli sama C. Karena dari kita cuma via apa ya kayak perantara lah, titip. Ini tanggal 3 ya, dari tanggal 3 Maret 27 juta yang tadi saya masuk. Paling itu aja yang saya sampaikan. Nah, jadi teman-teman semua, Loli ketika di UK
dia punya pekerjaan ya, yang kita sebut ada slot gitu ya. Ya, jadi biar terang, dia ada bekerja sebagai endorse slot, dan bahkan saudara Fadel ini punya syarat. Lu boleh ke Indonesia ketemu gua, begitu ya, dengan catatan lu berhenti mengendorse slot. Itu ada, dan itu dibenarkan oleh orang tuanya. Kemudian uang yang ditransfer itu dikembalikan, karena yang mengelola uang ini menurut sepengetahuan Fadel, pengakuan dari Loli adalah inisial C, dan uang itu mutar di situ, jadi bukan digunakan oleh dia. Nah, sebegitunya tekanan itu kepada Fadel, karena Fadel itu adalah pabrik figur, dia juga tes, dia akan tanding juga ke Malaysia bulan depan. Dia punya followers juga 3 jutaan, jadi dia ada pekerjaan. Jadi kalau ada tuduhan dia memeras, mengambil duit, bayar uang kuliah, itu sama sekali tidak. Dan bahkan ketika Loli di Jakarta, dia sering juga makan pakai gunakan uang dia. Dan yang terakhir, sebelum dijawab oleh pertanyaan kalian, bahwa Loli itu dijaga dengan baik oleh keluarga besar Pak Bajiden. Dalam hal ini orang tuanya Fadel, ibunya, bapaknya. Tadi malam mereka nangis cerita ke saya bahwa mereka prihatin. Tapi karena cinta yang luar biasa, kalau Fadel mencintai Loli, boleh-boleh saja. Yang tidak boleh melakukan hubungan seksual, yang tidak boleh melakukan aborsi. Kalau dia jatuh hati, menunggu sampai dewasa. Nah, jadi saya kira itu, silakan pertanyaan yang terang, yang jelas, jangan berebut, supaya kita jawab. Pakai mic biar terang. 1 September kan ada di media banyak viral kalau gue masuk 40 juta uang ke rekening gue. Yang baru-baru ini ya, 1 September nih, baru lihat nih rekening gue, mutasi gue, ada ininya nanti belum direkod, gue screenshot aja deh ya. Cuman ada masuk itu, jangan ngintip bang, 500 perak nih. Biru dia, itu dia. Kalau dia biru dia 500.000, 500 rupiah. Saldo dia. Tuh. Udah ya Del, buat jajan siapa gue nggak tahu, nggak kenal. Tiba-tiba transfer ini. Ya. 1 September. Oke. Kosong. Silakan. Maaf ya, mau ditanya. Langsung aja. Ya, langsung aja. Terang ya, tolong yang sportif ya. Del, sebelumnya ini kan Fadil Dari mana nih disebut? Insert Trans TV. Oke. Gitu, Insert Trans TV. Sebelumnya kan Fadil juga pernah ngobrol di mana sosial media dan segala macam, dan ingin sekali mempertemukan Loli dengan NM orang tuanya. Pada saat kemarin dia dijemput oleh ibunya. Di situ Fadil mungkin dengan keluarga, dengan abang juga segala macam, hanya live, tidak mengunjungi langsung. Yang kita ketahui di situ Loli sendiri agak itu ya, agak melontar-lontar. Karena mungkin yang kita ketahui ketika memang mungkin ada Fadil di situ, Loli pun bisa lebih tenang. Menurut saya ya. Betul. Karena kan Fadil lebih dekat dengan sosok Loli. Kenapa Fadil pada saat itu tidak datang ke sana? Karena kan niatnya Fadil tetap mempertemukan Loli dengan orang tuanya. Kalau memang itu bisa membuat Loli tenang, kenapa Fadil tidak? Maksudnya tidak membantu orang tuanya dan bertemu itu datang bukan buat live, tapi mempertemukan segala sesuatu apapun yang terjadi, mungkin Fadil bisa menjalankan itu semua. Langsung aja. Jadi lanjut. Jawab ya. Jadi buat yang itu, gue nggak mau nanti difitnah lagi kalau gue menahan anaknya untuk bertemu dengan ibunya. Karena dari yang gue lihat mungkin NM gak suka sama gue. Takutnya jadi malah. Oke nih bang. Takutnya jadi malah nanti ada perdebatan di situ, malah marah-marah ke gue nggak mau. Makanya biar kondusif, Loli gak apa-apa diangkat atau dibawa dulu seperti itu sama mereka. Tapi kan
Tapi kan waktu itu kamu kasihan ngeliat. Iya, kasihan iya. Nggak bisa. Gue nggak bisa berbuat apa-apa karena gue takut dipina lagi. Kan itu ibunya sendiri. Ibunya nggak apa-apa. Iya, maksudnya dengan adanya kamu mungkin berbeda. Iya. Kan nggak mungkin segampang itu mungkin dari pihak sana ya. Kalau Kamu melakukan sesuatu ke Iya, kamu. Gitu. iya. Kalau mungkin dari pihak sana meminta untuk biar kondusif ya kan, biar loli teriak-teriak atau gimana, gue bisa bantu seperti itu. Harusnya ada komunikasi ke gue, tapi kan nggak ada. Kalau diminta oleh keluarga mau datang. Boleh, Mempersatukan mereka. boleh. Bersedia. Sekarang kan Loli lagi ada di Polres. Apa kamu ada niatan untuk bertemu? Bisa kalau misalnya memang mereka komunikasi untuk biar loli lebih tenang, biar loli lebih aman ya, biar merasa aman atau gimana ya, gue bisa temenin dia atau untuk bertemu dengan dia dulu untuk gue tenangin dia seperti itu. Mungkin hari ini bakal bakal Oke, satu-satu. Apa? Apa pertanyaannya? Kemarin kata NM dikatakan kalau Bang Maden itu kabur bawa 3 koper dari rumah, seperti apa Bang? Iya, jadi kalau misalnya bawa 3 koper, mendingan kita ke luar negeri aja kali ya, ibaratnya. Iya. Padahal ke rumah Pak Rasman. Sampai bawa 3 koper. Enggak bawa 3 koper, 50. Enggak ada bawa koper. Enggak ada bohong itu. Bang, kalau Abang sedih sama Loli, kenapa tidak datang ke Polres Bang buat nyuci Loli? Kalau buat datang ke Polres itu bukan saatnya. Bukan saatnya. Karena kan di sini kan mereka mau melaporkan gua. Dan dia sudah, bukan, kamu sudah dilaporkan. Iya, sudah dilaporkan. Sampai ada dibilang kamu copot kelas demi kabur ke tol veteran, kita pada kabarnya gimana? Gua ke tol veteran itu mau ke rumahnya Pak Rasman. Nggak ada copot plat gua ada kok, kalian tahu kok plat gua kayak gimana, jadi nggak perlu gua copot. Nggak ada beda, nggak dong. Oke, sebelah sini. Ada cukup? Pak Haji mungkin. Dari mana? Ya belum Bang, udah panggilan terus dari Polres. Itu ke saya ya. Yang ke dia dulu, baru saya jawab urusan hukumnya. Dibilang tadi kamu lancar. Bunuh siapa? Gak ada. Malah gue dibilangnya nggak ada. Kalau misalnya gue dibilang ngancem, nggak mungkin gue ngancem, kan itu ibunya. Ya, malah dia yang mau bilang ngata-ngatain gue jari 3, jempol 3. Itu seperti itu. Gue bukan mengancam, gue pengen ketemu. Bang, yang katanya ngegoda istri polisi seperti apa Bang mungkin? Hah? Ngegoda istri polisi. Gue nggak tahu itu tentang itu. Gue nggak pernah tahu kalau siapa gue yang gue chat, gue nggak pernah tahu. Jadi kalau misalnya istrinya polisi atau siapa ya, kenapa dia nggak mengenalkan? Kenapa dia malah aman untuk chatan sama gue? Bang, sahampi gimana Bang? Sahampi, katanya abang bapaknya punya saham. Itu candaan gua yang nggak diupload. Gua nggak ada samping, ada samping ya. Itu bercandaan. Bercandaan obrolan gua. Iya. Satu. Bahwa itu ada chattingan dengan cewek lain, betul nggak sih ketika? Bukan cewek lain nih, lihat. Sayang kedua itu adalah cewek gua sendiri, yaitu Loli. Sayang. Ya Allah, makanya lihat dulu. Lihat. Aku nangis aku mau. Nih, ini banyak banget yang ngechat nih. Nih, sayangku 2 tuh. Iya, tapi Cewek gua sendiri. Lagi nangis kok bisa ngetik Bang? Iya, dia kan lagi sering. Ya nggak tahu. Lihat ini mukanya siapa? Ini bang. Oh ya bang. Lihat. Tahan dulu bang, tahan dulu bang. Padahal berarti selama ini itu udah punya kekasih lain sendiri, benar atau tidak sih? Oke, cukup ya, karena itu sudah di luar konteks. Kita yang substansi saja. Jadi terima kasih teman-teman media. Maka closing statement kami adalah pertama kepada pihak kepolisian, orang yang tertib ya, jika ada panggilan terhadap klien kami, saudara Fadel, maka tim saya termasuk Aufar Alwabi Sembiring, kami akan menunggu panggilan. Dan kalau panggilan datang, insya Allah kami akan datang lengkap untuk melakukan pendampingan.
dan akan kami update ke teman-teman media seluruhnya agar kasus ini bisa terang benderang. Kemudian pesan kami kepada NN, kiranya melalui kesempatan ini mari kita rajut komunikasi yang baik. Sesungguhnya Fadel mau membantu. Begitu juga dengan keluarga Fadel. Bagaimana supaya Loli bisa bersatu dengan orang tuanya. Dan bagaimana kiranya ke depan jika Loli sudah dewasa bisa direstui juga hubungannya dengan Fadel. Itu Fadel. Karena Fadel mengatakan sekuat cinta Loli saat ini terhadap Fadel, maka 2 kali lipat cinta dia terhadap Loli. Jadi saya berharap akan mempersatukan mereka dan kita berdoa mereka duduk di pelaminan. Yang terakhir, kepada seseorang yang berinisial Dr. O. Saya juga heran ini posisinya sebagai apa. Dia datang di situ, kemudian memberi nasihat macam-macam, kemudian ada rekaman saya lihat. Nah, Dr. O, urusanmu dengan saya belum selesai. Dan mungkin ini waktunya Dr. O bisa berkomunikasi dengan saya, dan saya yakin kasus yang ditimpakan dan dilaporkan kepada klien kami akan kami tangani dengan sebaik-baiknya. Demikian, terima kasih. Saya saja. Seperti apa sih? Nanya apa? Kamu kesini. Gimana Fadel kebenarannya? Nanya apa? Kemarin Dokter Oki bilang sudah memberikan masukan ke Fadel via DM. Ini seperti apa sih Fadel kebenarannya Dokter Oki itu? Bagi Fadel, Dokter Oki tidak penting. Ya. Yang penting bagi dia, loh, dia sudah ngomong ke perwakilannya. Direspon atau tidak? Ya udah kamu jawab. Itu aja kan gampang. Gue pentingin itu dari pihak keluarga aja, tapi kalau bukan pihak keluarga gue gak pentingin. Alasannya apa? Aku dicari sama-sama mau nyatuin nantinya Del. Alasannya apa kok Del? Oke. Alasannya kan buat keluarga. Oke, kalau Dokter Oki bukan keluarga, bagaimana soal Lintang? Itu kan adanya NN kan? Iya. Dia cari kamu, terus kamu ketengin Lintang apa enggak? Ya lihat aja nanti gimana. Ya nggak apa-apa, ngomong aja Del. Ya apa enggak? Pokoknya nanti ini gue kasih tahu yang tadi nanya siapa Dokter Oki ya, gitu. Itu gue udah jawab dari yang ketikannya sama yang dilihat di share ya sama O ya. Waalaikumsalam Om, maaf baru balas ya Om, baru buka HP soalnya Om. Ya waalaikumsalam Fadel, syukurlah sudah dibalas. Bagaimana nak? Ya Om, insya Allah nanti kita cari waktu yang pas Om. Ditunggu kabar baiknya ya nak, jangan dadakan ya nak, soalnya saya juga punya kesibukan. Fadel juga pasti pengen semua keadaan baik-baik saja dan gak mau kondisi seperti sekarang, begitupun juga Loli. Kita cari solusinya ya. Iya Fadel tahu Om, kan juga sibuk dan cari waktu dulu pastinya, makanya kita cari waktu yang pas Om. Iya insya Allah, amin Om. Kalau Fadel merasa agak takut karena Fadel sendirian, Fadel ajak satu orang abang Fadel juga nggak masalah. Insya Allah Fadel begitu. Iya lihat nanti aja Om saat meet up nanti Om. Ditunggu kabar baiknya anak. Iya Om, nanti Fadel kabarin ya. Sebelumnya terima kasih Om, gitu kan. Siap Fadel, jangan banyak bicara lagi, sampaikan ke Loli juga biar jangan blunder kaliannya. Terima kasih kembali nak, doa jangan lupa, pasti ada hikmahnya. Benar Om. Dan jam Sunday ya, jam 4 Fadel nge-DM, Assalamualaikum, maaf mengganggu malam-malam Om, saya ingin menyambung tentang chat yang sebelumnya Om, yang mau mengundang saya, apakah besok Om ada waktu untuk bertemu Fadel? Terima kasih Om. Waalaikumsalam. Gak ada jawaban. Kondisi rumah Fadel katanya kan banyak yang nge-share vlog rumah lo sendiri ya. Siapa sih kondisi rumah? Kondisi rumah apa ini?
Disuruh Pak Fadel. Ya, komisioner Pak Fadel kan banyak netizen yang share loh sampai ada Itu gini. Gimana dia Ya, takut-takut itu tadi termasuk keluarganya sedih. Saya tadi ada pengacara kirim ke saya spesial video dukungan. Pengacara Saudara Firdaus kirim ke saya. Dia bilang kami orang timur tidak begitu penting dengan rumah. Kami lebih penting harga diri. Uang kami juga banyak tapi nggak perlu kami sebut. Jadi kalau masalah rumah tidak menjadi indikator bahwa seseorang itu berduit atau tidak. Jadi bagi kami sekarang untuk kasus ini sudah ditangani oleh Ranlofom dan tim. Karena itu tolong kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan sampaikan kepada saya dan kita akan layani dengan baik. Tolong jangan bertanya lagi kepada Fadel karena Fadel ini pun jujur ya. Tadi malam itu menangis, jadi kita tegar-tegarkan. Setelah gunanya lawyer meyakinkan, menenangkan keluarganya juga. Dan dia akan fokus kembali kepada kuliah dan dance dia. Bahkan saya diminta untuk datang menonton konser dia di Malaysia. Nanti kita akan lihat. Mudah-mudahan urusan Loli saya juga titip pesan agar KPAI, Komnas, kemudian Kementerian PPA, kemudian Komnas Perempuan untuk memantau situasi kasus ini terkait khususnya dengan Loli. Agar mohon maaf bahwa saat ini Loli sedang goncang dan karena itu butuh dukungan dari semua pihak. Demikian, terima kasih. Bang, dikit lagi satu lagi bang, pertanyaan terakhir. Terakhir ya. Ya. Ini menjawab tuduhan dari NM sendiri katanya Fadel itu baru keluar dari penjara, terus katanya di Polsek Pesanggerahan. Itu jawabannya seperti apa Fadel? Tanggapannya gimana Fadel? Polsek Pesanggerahan. Itu bisa kita lihat di postingan pakai baju orange dan itu informasi yang kita dapat itu masih dalam proses pemeriksaan gitu ya, dipanggil atau itu benar siapa enggak? Dan itu bukan kamu kan? Bukan Om, jadi saya jawab Fadel. Fadel jawab. Jadi pada saat itu ya kan ada yang mungkin dia NM itu dapat kabar burung ya, itu nggak ada namanya penjara, nggak ada di penjara dan Fadel main ke situ, hanya main ke dalam sana ke polisi. Saya ditetapkan ditahan 2 hari yang lalu. Nggak ada, kalau ditahan nggak mungkin 2 hari, pasti 2 bulan. Baru lepas penjara 2 hari. Kan kemarin kita ketemu 2 hari sama lawyer kami juga. Kita udah 2 hari ketemu sama video call juga sama Loli. Seperti itu. Kalau yang dulu Itu kasus yang berantam. Saya klarifikasi, itu kasus dia yang berantam 1 tahun yang lalu ya, dan itu sudah selesai. Ya kalau itu dicari-cari, ada juga orang yang juga sudah sempat mendekam di penjara, tapi melaporkan sekarang kan bukan begitu. Jadi sekali lagi closing statement kami, saya tidak ingin berpolemik dengan adik saya NM. Kami fokus pada pembelaan Fadel dan kalau diperlukan komunikasi antara Loli dengan Fadel dan kami kita siap menjembatani. Tapi tolong dari pihak sebelah sana juga jangan melibatkan orang lain yang nggak ada urusannya. Contohnya misalnya Dr. O yang itu juga dipertanyakan perannya seperti apa. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Del,